akan melanjutkan keterangan mustahadah dari contoh yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. As-suratul khamisatu hiyal muqtadatu ghairul mumayyizati an-nasiyatu li'adatiha qadran wa waqtan bi an sabaqalaha haidun wa tuhrun wa lam ta'lam adataha qadran wa waqtan fahiya kahaidin fi ahkamin kahurmatil istimta. Ada menggunakan kahurmatil tamattu'i biha wal qira'ati fi ghairi shalah ihtiyatan li anna kulla zamanin yamurru 'alaiha yahtamilul haidh wa qatahirin fi ahkamin ka wujubis shalah was-shaumi ihtiyatan li anna kulla zamanin yamurru 'alaiha yahtamilut tuhur wa taghtasilu li kulli fardin fi waqtil ihtimalil inqita hina idin in jahilat waqtan kita idam. Di surah yang kelima adalah muqtadah ghairu mumayyizah nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. Perempuan yang pernah mengalami haid dan suci yang tidak bisa membedakan antara darah qawi dan dhaif atau darahnya satu warna serta lupa pada pengadatan dalam segi perkiraan dan waktunya. Seperti pernah mengalami haid dan suci tapi lupa, saya pernah haid dan suci. Saya contohkan pernah haid 1 kali. Saya pernah haid dan suci. Saya pernah haid berapa hari? Lupa. Kapan? Lupa. Maka hukumnya perempuan tersebut seperti orang haid di dalam sebagian hukum dan seperti orang suci di dalam sebagian hukum yang lain. Dikatakan seperti orang haid di dalam sebagian hukum seperti haram istimta bainas surah war rukbah. Tidak boleh membaca Al-Quran di selain sholat. Karena untuk ikhtiyat, untuk berhati-hati, sebab setiap masa yang dilalui muhtamil haid. Dan seperti orang suci di dalam beberapa hukum seperti wajib sholat, wajib puasa, ikhtiyaton. Karena untuk berhati-hati sebab setiap masa yang dilalui muhtamil suci. Dan perempuan tersebut setiap akan sholat wajib mandi apabila lupa pada waktu sucinya sebab muhtamil inqita. Jadi saya contohkan, saya pernah haid. Jadi saya pernah haid 1 kali, kemudian setelah itu mengalami istihadah. Berapa hari haidnya? Jadi muqtadah surah kelima itu orang yang pernah haid dan suci, yang tidak bisa membedakan antara darah qawi dan dhaif, serta lupa pada pengadatan dalam segi perkiraan dan waktunya. Apakah haidnya 5 hari atau 6? Lupa. Kapan waktunya juga lupa. Maka perempuan di sini hukumnya seperti orang haid dan seperti orang suci. Jadi tidak ada hukum haid, tidak ada hukum suci, tapi seperti kahaidin wa kaqahirin. Hukumnya seperti orang haid. Tidak boleh istimta bainas surah war rukbah. Tidak boleh diam di masjid, tidak boleh lewat di masjid apabila mengkhawatirkan mengotori,
tidak boleh baca Al-Quran seperti orang suci. Perempuan di sini wajib sholat, wajib puasa. Kenapa Haidin dihukumi seperti orang haid? Sebab setiap masa muhtamil haid seperti orang suci, sebab setiap masa itu muhtamil suci. Nah, perempuan tersebut setiap akan sholat wajib mandi apabila lupa pada waktu suci sebelum istihadah. Jadi saya pernah haid 1 kali. Sucinya kapan? Saya lupa. Apakah asar zuhur? Saya lupa. Yang penting saya pernah haid 1 kali. Maka setiap sholat wajib mandi. Pada dor awal mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Jadi pada tanggal 16 jam 1 siang wajib mandi. Kemudian di sini wajib sholat. Setelah 16 wajib sholat dan mandi setiap akan sholat. Jadi dari tanggal 16 sampai 31 wajib sholat dan mandi setiap akan sholat. Berarti 1 hari 1 malam mandinya 5 kali. Mau sholat maghrib mandi, mau sholat isya mandi, mau sholat subuh bila akhirnya. Apabila lupa pada waktu suci dari adah tersebut. Nah, nanti dari tanggal 1 jam 1 sampai 16 qadha sholat. Adanya 1 kali. Nah, nanti kemudian pada bulan ketiga istihadah lagi. Dari tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah lagi. Sampai 31. Pada dor sani, ini dor awal, saya pernah haid dan suci. Dor awal mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Kemudian pada dor sani mandinya apa? Mandinya dari pertama kali keluar darah. Langsung wajib mandi, ini wajib sholat dan mandi setiap akan sholat. Adanya 1 bulan, masalah pernah haid 1 kali. Nah, kalau pernah haid 2 kali, 2 bulan, pernah haid 2 bulan. Saya pernah haid 2 bulan 2 kali. 1 bulan 1 bulan. Jadi tapi adanya saya lupa berapa hari ada saya lupa. Yang penting saya pernah haid 2 bulan. Kemudian pada ini kalau pernah haid 2 bulan berarti dornya mengambil 2 bulan. Kalau pernah cuma 1 bulan mengambil dor awalnya ya 1 bulan. Ini masuk dor sani. Jadi yang wajib perempuan atau sholat kelima wajib mandi setiap akan sholat apabila lupa pada waktu suci sebelum istihadah. Fa'in alimathu ka'an arafat annahu kana yang qati'u indal hurubi fala yalzamu hal ghuslu illa indal hurub wa tatawaddau li baqil fara'id lihtimalil inqita indal hurubi dunama adahu. Apabila ingat pada waktu suci seperti saya sucinya ketika terbenamnya matahari, maka wajibnya mandi ketika terbenamnya matahari ketika akan sholat maghrib. Sedangkan pada sholat yang lain, zuhur, asar, isya, subuh, tidak wajib mandi, cukup dengan wudu. Ini contoh yang lupa pada waktu suci. Saya contohkan lagi.
haid 2 kali. Ada 2 kali. Pernah haid 2 kali. Jadi setelah pernah haid 2 kali, pada bulan ketiga dan keempat mengalami istihadhah. Tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah sampai dengan tanggal 31 jam 1 siang. Ketika darah mencapai masa 15 hari 15 malam, pada tanggal 16 jam 1 siang wajib mandi. Sini wajib sholat dan mandi setiap akan sholat. Kahaidin wa katohirin. Jadi kalau pernah haid 2 kali, 2 bulan berarti ada dornya adalah 2 bulan. Jadi ngambil dor awal 2 bulan, dor sani 2 bulan. Ini setelah haid pernah haid 2 kali, kemudian istihadhah. Saya contohkan 3 bulan. Jadi pada dorsani bulan istihadhah ketiga masuk dorsani. Pada dorsani mandinya dari keluarnya darah. Nih, ini sama hukumnya kahaidin wa katohirin. Kahaidin wa katohirin. Watasumu Ramadana summa syahron kamilan fayabqa 'alaiha yaumani lihtimali ayyatra 'alaiha al-haidu fi asna'il yaumil awal ma'ihtimali kauniha tahidu aktsar al-haid fayartahu 'ala ihtimal yaumas sadisa asyara fayasul laha arba'ata asyara min kullin minasy syahraini bisamaniyati wa isri yauman fayabqa 'alaiha yaumani fatasum fayabqa 'alaiha yaumani fatasumu lahuma min samaniyata asyara yauman salasan awwalaha wa salasan akhiraha fayahsulani wa hadhil mar'atu nasiyatu sama mutahayyirah. Sedangkan puasanya sorah kelima yakni muqtadah ghairu mumayyizah nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan adalah 2 bulan 6 hari. Watasumuh Ramadan bulan puasa, bulan Ramadan puasa 1 bulan penuh, summa syahron kamilan bulan Syawalnya 1 bulan penuh, fayabqa 'alaiha yauma sisanya 2 hari. Nah, nanti kenapa haidnya 2 bulan 6 hari?
Sebab mahtimali kauniha, sebab haidnya muhtamil 15 hari 15 malam. Jadi haidnya muhtamil 15 hari 15 malam. Jadi darah berhenti pada muhtamil pada tanggal 16. Puasa 2 bulan yang sah 4, puasa setiap bulannya yang sah 14 hari apabila satu bulannya 30 hari. Apabila 1 bulan 29, maka yang sah puasanya 13 hari. Puasa 2 bulan, setiap bulan 14 hari, berarti sisa 2 hari. 2 hari itu cara puasanya 6 hari dari 18 hari. 3 hari di awal bulan, kemudian 3 hari di akhir 18. Berarti pada bulan Ramadan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dari tanggal 1 sampai 3 puasa, kemudian puasanya lagi dari tanggal 16 sampai 18. Puasa tersebut berarti pada bulan Ramadan 1 bulan penuh apabila bulan Ramadan masuk Dorsani. Sekarang cara untuk mengetahui kenapa puasa 1 bulan yang sah adalah 14 hari 14 malam. Saya contohkan. Jadi untuk mengetahui darah puasa 1 bulan yang sah 14 hari 14 malam. Ini cara untuk mengetahui puasa 1 bulan yang sah 14
hari 14 malam. Masalah istihadah yang kelima ini, puasa 2 bulan, watasumu Ramadana summa sahron kamilan fayabqari mili timali ayatro'a alaiha al-haidu fi asna'il yaumil awal mahtimali kamyatanil aksarul haidi. Di sebab muhtamil, perempuan tersebut haidnya pertengahan tanggal 1. Berarti muhtamil keluarnya darah atau haidnya pertengahan tanggal 1, dan muhtamil haidnya 15 hari 15 malam. Ini saya contohkan. Ini 1 sampai 30 ini nggak mencukupi. Saya contohkan cukup 5. Nanti kita bisa memahami dari contoh tersebut. Seumpama darah keluarnya muhtamil haidnya ini, kakunya sama-sama putih, pertengahan tanggal 1 mengeluarkan darah, kemudian haidnya 15 hari 15 malam, maka darah akan berhenti pada pertengahan tanggal 16. Jadi kalau haidnya keluarnya darah pertengahan tanggal 1 dan muhtamil haidnya 15 hari 15 malam, habisnya darah pada tanggal 16. Berarti yang tidak terkena darah dari tanggal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pas 14 hari yang tidak terkena darah. Kalau keluarnya darah pertengahan tanggal 1, habisnya pertengahan tanggal 6. Apabila perempuan tersebut haidnya pertengahan tanggal 2, berarti di sini pertengahan tanggal 2 habisnya darah pertengahan tanggal 17. Jadi darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Kalau dari pertengahan tanggal 2 berarti habisnya pertengahan tanggal 17. Yang tidak terkena darah, pertama tanggal 1, ini tanggal 1 tidak ada darah karena keluarnya darah pertengahan tanggal 2. Tanggal 1 tidak ada darah. Tanggal 1, kemudian 18, 1, 18, 19, 20, 21, 23, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 14 yang tidak terkena darah. Kalau keluarnya jadi dari 1 sampai semua itu keluarnya yang tidak terkena darah 14 hari 14 malam. Jadi kalau keluarnya pertengahan tanggal 1 bisa mencapai masa 15 hari 15 malam sampai sini. Keluarnya darah pertengahan tanggal 1, habisnya darah pertengahan tanggal 16. Kalau perempuan ini haidnya pertengahan tanggal 2, habisnya darah pertengahan tanggal 17. Apabila pertengahan tanggal 3 habisnya darah atau darah mencapai masa 15 hari pertengahan tanggal 18. Jadi yang tidak terkena darah tanggal 1, 2, dan tanggal 19 sampai 30. Jadi 14 hari. Kalau keluarnya pertengahan tanggal 4, habisnya darah pertengahan tanggal 19. Yang tidak terkena darah ini 1, 2, 3, dan 20 sampai 30. Apabila keluarnya darah pertengahan tanggal 5, habisnya darah pertengahan tanggal 20. Seperti ini seterusnya. Nah, kalau keluarnya darah pertengahan tanggal 15, habisnya darah pertengahan tanggal 30. Jadi yang tidak ada darah 14 hari 14 malam. Ini cara mengetahui puasa 1 bulan yang sah 14 hari 14 malam.
Jadi saya ulangi lagi, puasa 1 bulan bulan Ramadan penuh tersebut apabila bulan Ramadan masuk dorsani. Saya contohkan yang puasa 36 hari. Jadi kalau puasanya 30 hari 30 malam, berarti puasa bulan Ramadan 30 yang sah 14. Kalau bulan Ramadannya 29, berarti puasa bulan Ramadan 29 itu yang sah 13 hari 13 malam. Masih ada sisa, kalau 29 sisa 16 hari. Sisa 16 hari, dan nanti 14 harinya 1 bulan, 2 harinya lagi puasanya 6 hari. Dari ini 6 hari, 3 hari di awal bulan, 3 harinya lagi di awal 18. Puasa 6 hari yang sah 2 hari. Nih saya contohkan. Puasa 3 hari yang sah 2 hari. Sekarang sisa puasa 2 hari harus berpuasa 6 hari. Nah 6 hari ini puasanya, puasa pertama tanggal 1 sampai 3. Saya contohkan yang ini puasa. Garis ini garis puasa dari 1 sampai 3. Kemudian puasa lagi dari tanggal 16 sampai 18. Nah, untuk mengetahui puasa 6 hari yang sah 2 hari dengan cara seperti ini. 3 hari di awal 18, 3 hari di akhir 18, 6 sampai 18. Jadi ini pemirsa, ini puasa 6 hari cara seperti ini. Apabila dilihat nih, apabila keluarnya darah pertengahan tanggal 1, habisnya darah pertengahan tanggal 16, yang tidak ada darah 2, 17 dan 18, berarti puasanya di sini. Apabila keluarnya darah pertengahan tanggal 2, habisnya darah pertengahan tanggal 17, yang tidak ada darah 18 dan tanggal 1. Apabila keluarnya darah pertengahan tanggal 3, habisnya darah pertengahan tanggal 18, yang tidak ada darah 1 dan 2. Ini puasanya seperti itu. Bisa sisa puasa 2 hari dengan cara puasa 6 hari. Kalau tadi 1 sampai 3 puasa, 16 sampai 18 puasa. Atau bisa puasa tanggal 1 sampai 4, kemudian tanggal 17 sampai 18 puasa lagi. Cara yang kedua. Cara puasa 2 hari yang ketiga, bisa tanggal 1 sampai tanggal 2 puasa,
Kemudian puasa yang kedua tanggal 15 sampai 18. Ini sudah cara yang ketiga berarti. Cara yang pertama 3 hari dari tanggal 1 sampai 3, kemudian 3 harinya lagi tanggal 16 sampai 18. Cara yang kedua, puasa dari tanggal 1 sampai 14, kemudian puasanya lagi dari 17 sampai 18. Cara yang ketiga, puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 2, kemudian puasanya lagi dari 15 sampai 18. Cara yang keempat, puasa 2 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 2, kemudian puasa 2 hari lagi tanggal 9 sampai tanggal 10, puasa 2 hari lagi tanggal 17 sampai 18. Ini cara yang keempat. Cara yang kelima, puasanya 5 hari, bukan 6 hari. Tapi cara puasa 5 hari, tanggal 1 puasa, tanggal 3 puasa, tanggal 5 puasa, 17 dan 19. Jadi yang 5 hari, tanggal 1 puasa, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 17 dan tanggal 19. Ini yang sah 2 hari. Masalah surah kelima, cara seperti ini yang pasti sangat berat. Untuk itu ada yang mengatakan hukum haidnya surah kelima seperti mubtadi'ah ghairu mumayyizah, yakni haidnya 1 hari 1 malam dari permulaan bulan. Hukum haid surah kelima yang mengatakan seperti mubtadi'ah ghairu mumayyizah adalah qaul adhar. Sedangkan kalau qaul masyhur hukumnya kahaidin wa katohirin. Berarti kalau qaul masyhur itu wajib ikhtiyat. Jadi bagaimana puasanya? Ketika surah kelima haidnya seperti mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Nah, haidnya kalau mubtadi'ah ghairu mumayyizah yamun walailaton. Berarti puasanya ini kaul adhar. Berarti puasanya kalau memang pada bulan Ramadan masuk dorsani tanggal 1 jangan puasa, nanti tanggal 2 yang puasa, jadi sah. Berarti yang kodok nanti berapa? Hanya 1 hari 1 malam. Ini kalau menurut qaul adhar. Sekarang apabila bulan Ramadan, ini saya terangkan yang menurut qaul masyhur. Yang ada dalam kitab pelajaran risalah kami di sini menggunakan qaul masyhur. Berarti hukumnya kahaidin wa katohirin. Tadi contoh puasa mustahadah surah kelima bulan Ramadan penuh apabila masuk dorsani. Bagaimana kalau masuk dor awal? Ternyata bulan Ramadan masuk dor awal. Kalau masuk dor awal berarti puasanya dari tanggal 16. Lah puasa dari tanggal 16 sampai 30 nanti bisa tidak ada yang sah, tapi wajib puasa. Bisa dikatakan tidak sah. Ini saya contohkan. Kalau masuk dor awal, jadi surah kelima bulan puasa masuk dor awal.
saya contohkan puasa bagi mustahadah ghairu mumayyizah nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. Bulan Ramadannya masuk Dzul Awal, berarti dari tanggal 1 sampai 15 tidak puasa. Puasanya dari tanggal 16, berarti puasa dari tanggal 16. Kalau puasanya dari 16 berarti yang pasti tidak ada yang sah nantinya. Tapi wajib sholat kok dikatakan tidak sah? Dan nanti seumpama keluarnya darah dari tanggal 1 sampai tanggal ini belum puasa emangnya. Puasanya di sini. Nah nanti gini, ketika darah keluarnya dari pertengahan tanggal 15, habisnya darah sudah tentu pertengahan tanggal 30. Saya bahkan dari 15 kita mandi suci. 16 saya akan tulis di sini. Ini saya ganti 16. Saya ganti 15. Dari 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, ini 30. Nih, saya contohkan di sini dari tanggal 15. Seandainya 15 belum puasa, ketika keluarnya darah pada tanggal 15, habisnya darah pertengahan tanggal 16, pertengahan tanggal 30. Akhirnya dari puasa dari 16 tidak ada, semua terkena darah. Makanya jadi kalau memang Dzul Awal, kalau Dzul Awal kesulitan di sini. Makanya tadi puasa 2 hari dikodok 6 hari 6 malam. Caranya dari tanggal 1 sampai 3, kemudian dari tanggal 16 sampai 18. Sebab kalau puasanya 2 hari, puasa 6 hari dari tanggal 1 sampai 6, jelas akhirnya tidak ada yang sah, sebab semua terkena darah. Wa hadhihi al-mar'ah nasiyah tusamma mutahayyirah. Ini perempuan tersebut termasuk perempuan yang mutahayyirah, orang yang bingung. Makanya hukumnya kahadidin wa katohirin. Untuk menghindar dari masalah sholat kelima, kita ketika mengalami haid supaya benar-benar dicatat jam berapa keluarnya darah, waktunya sudah masuk zuhur atau belum, asar atau belum, kita itu harus mencatatnya. Untuk apa? Untuk berhati-hati, khawatir kita itu masuk pada muqtadah ghairul mumayyizah nasiyah li'adatiha qadron wa waqtan. Kadang-kadang kalau anak bertanya, setelah ditanya saya pernah 5 hari,
5 hari dari tanggal berapa, jam berapa. Kadang-kala yang diingat cuma tanggalnya. Jamnya, jam berapa, saya lupa. Nah ini bahaya. Saya lupa. Saya pernah haid 5 hari, tapi lupa tanggal berapa saya. Ini sulit nantinya. Masuk nanti bisa. Kalau ingat kepada saya haid 5 hari, lupa waktunya, masuk sorah ke 7. Kalau lupa, ingat kebetulan lupa. Kalau ingat perkiraannya 5 hari, lupa pada waktunya, berarti masuk sorah ke 6. Kalau ingat waktunya, lupa perkiraannya, masuk sorah yang ke-7. Jadi masalah contoh mustahadah tinggal 2. Insyaallah nanti akan setelah selesai contoh mustahadah di dalam masalah haid akan dilanjutkan sampai masalah nifas. Dari kami sampai di sini. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,